Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempelajari tentang istilah-istilah yang digunakan dalam persilangan, nah sekarang Ibu akan memberikan contoh soal bagaimana kita menentukan hasil persilangan dari persilangan monohibrid. Nah, kita ingat lagi bahwa persilangan monohibrid yaitu persilangan dua individu, di mana dari individu yang disilangkan kita hanya memperhatikan satu sifat yang berbedanya saja. Misalnya pada contoh soal ini, bunga mawar yang berwarna merah disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Nah, bunga mawar berwarna merah dominan terhadap bunga mawar warna putih. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip pada keturunan pertama dan keduanya. Pada soal ini, dari bunga mawar yang disilangkan, yaitu bunga mawar warna merah dan putih, kita hanya memperhatikan sifat warnanya saja. Itu warna merah dan putih, itu satu sifat. Perbedaan satu sifat yang kita perhatikan, maka ini adalah termasuk persilangan monohibrid. Kita hanya memperhatikan sifat warna bunganya saja. Nah, cara mengerjakannya kita coba. Yang pertama kita tentukan induknya. Induk itu diberi lambang huruf P, itu filial. Parental. Kalau kita lihat di soal, maka induknya adalah bunga mawar yang berwarna merah dengan bunga mawar yang berwarna putih. Maka kita tuliskan saja misalnya sini mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Ini parentalnya atau P. Nah, kemudian setelah kita menentukan parental atau induknya, berikutnya adalah kita menentukan fenotip. Fenotip dari induk ini apa? Fenotip yaitu ciri yang muncul, ciri yang tampak atau ciri yang kelihatan dari induk ini. Ciri yang kelihatan yaitu adalah ciri warnanya, warna merah dan warna putih. Maka fenotip induk yang pertama adalah merah, fenotip induk yang kedua adalah putih. Setelah itu kita tentukan genotipnya. Genotip itu susunan gennya. Ingat kembali bahwa untuk menentukan fenotip kita tentukan dari huruf pertama yang dominan. Nah, di sini bunga berwarna merah dominan terhadap bunga berwarna putih, maka yang dominan adalah sifat merah. Nah, ya, sifat putih berarti resesif. Harus diingat bahwa dominan artinya nanti sifat yang muncul yang kelihatannya yang bisa mengalahkan sifat yang warna putih. Jadi walaupun warna putih ini gennya ada di dalam bunga tersebut, tetapi tidak akan kelihatan kalau dia berada di dalam suatu individu yang di dalamnya juga ada warna merah. Dan merah ini yang dominan, yang nanti akan sifat yang muncul, sifat yang bisa mengalahkan sifat yang resesif. Kalau yang resesif berarti sifat yang bisa terkalahkan oleh yang dominan. Nah, untuk penulisan genotip atau susunan gennya, maka kita mengikuti gen yang warna merah karena merah dominan, mengikuti gen yang dominan dan mengambil huruf pertamanya yaitu huruf M diterus dengan huruf besar, tapi harus dua huruf, M besar, sedangkan yang putih resesif tidak menggunakan huruf P, tetapi hurufnya mengikuti huruf yang dominan, hanya penulisannya menggunakan huruf kecil yaitu huruf M kecil. Ingat harus dua huruf ya. Untuk satu fenotip itu menggunakan dua huruf untuk genotipnya, karena gen di dalam individu itu berpasangan, jadi harus dua huruf. Yang dominan menggunakan huruf besar, yang resesif hurufnya mengikuti yang sifat dominan tetapi menggunakan huruf kecil. Kemudian kita tentukan gametnya. Kita lihat gamet ini jumlah, bukan jumlah tetapi jenis gennya. Ini jenis gennya ada hanya satu jenis saja yaitu gen M besar. Sedangkan di mawar yang putih jenis gennya ada satu yaitu M kecil. Nah, kemudian
F1-nya, filialnya atau keturunan pertamanya adalah gabungan dari gamet ini. Kita gabungkan, maka keturunan pertama yang diperoleh adalah M besar dan M kecil. Nah, sifat apa yang muncul? Fenotipnya apa yang muncul dari M besar dan M kecil? Kita lihat tadi, M besar ini dominan, M kecil resesif. M besar berarti bisa mengalahkan M kecil. M besar sifat warna merah, M kecil sifat warna putih. Karena M warna putihnya terkalahkan resesif, maka sifat yang kelihatan adalah berwarna merah, dominan. Jadi yang sifat resesif putih ini ada di dalam tumbuhan tersebut, tetapi tidak muncul menjadi sifat yang kelihatannya. Nah, hanya ada dalam tubuhnya tapi tidak kelihatan, tidak tampak ke permukaan. Yang kelihatan adalah yang berwarna merah. Jadi untuk F1 perbandingan fenotip dan genotip. Untuk F1-nya kita peroleh fenotipnya. Perbandingan fenotip, semua keturunan yang diperoleh itu berwarna merah, berarti 100% keturunannya adalah berwarna merah. Kita lihat di sini tidak ada warna lain yang dihasilkan, hanya warna merah saja. Kemudian untuk genotipnya, susunan gennya, lihat susunan gennya hanya ada satu jenis, berarti semuanya 100% susunan gennya adalah M besar, M kecil. Ini kita menentukan F1, menentukan keturunan pertama atau F1. Sekarang kita tentukan keturunan F2-nya. Sekarang menentukan keturunan kedua atau F2. Nah, kalau kita ingin menentukan keturunan kedua, maka yang menjadi parentalnya atau induknya adalah ini, hasil dari persilangan F1 disilangkan dengan F1 lagi, berarti mawar merah hasil F1 disilangkan dengan mawar merah lagi, tapi hasil F1 juga, bukan mawar merah yang induk. Nah, maka fenotipnya, ciri yang munculnya yang kelihatan adalah warna merah. Induk kedua juga sama, yang kelihatan adalah warna merah. Nah, gametnya, karena tadi yang menjadi induk dari untuk masih yang keturunan kedua adalah hasil dari F1, maka gametnya, genotip, bukan gamet ya, genotip dulu. Genotipnya, susunan gennya, genotip, susunan gennya kita mau ikuti ini, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Baru sekarang gametnya. Nah, ada berapa jenis gen di sini? Sekarang ada 2 jenis, yaitu M besar dan M kecil. Ini tanda koma artinya ada 2 jenis gamet. Ini juga sama, ada 2 jenis gamet, itu M besar dan M kecil. Ada 2 jenis gen gametnya. Kemudian, nah bagaimana F2 atau keturunan kedua yang dihasilkan? Untuk memudahkan kita buat tabel. Gamet yang pertama kita tulis ini M besar, M kecil. Gamet yang kedua M besar, M kecil. Kita gabungkan. Di kotak ini berarti gabungan dari gen ini dan ini. Itu M besar, M besar. Kotak ini kita lihat M besar dan M kecil. Kita ketika menuliskan genotip, dahulukan yang dominan, yang huruf besar. Ya, seperti sekarang di sini. Sini M kecil, di sini M besar, maka kita tuliskan dahulukan M besar dulu. M besar baru M kecil. Untuk kotak ini berarti gabungan dari M kecil dan M kecil. M kecil, M kecil.
Kita lihat M besar berarti fenotip yang muncul adalah berwarna merah. M besar M kecil berarti juga berwarna merah. Ikuti yang dominan. M besar M kecil ini juga berwarna merah. Mengikuti yang dominan. Nah, M kecil baru berwarna putih. Ini 4 kemungkinan yang muncul pada persilangan yang kedua untuk menghasilkan keterangan kedua. Maka perbandingan F2-nya pertama kita perbandingan fenotipnya dulu. Fenotipnya ada 2 jenis, yaitu fenotip merah dan putih. Merah berbanding dengan putih. Kita lihat di sini merahnya ada 3 dan putihnya ada 1. Kalau 4 bagian ini 100%, maka 3-nya adalah 75% dan 1 bagiannya adalah 25%. Jadi F2 yang dihasilkan untuk fenotip yang berwarna merah, yang nanti bunganya akan berwarna merah, itu ada kemungkinan munculnya 75%. Fenotip berwarna putih kemungkinan munculnya 25%. Nah, sekarang untuk perbandingan genotip. Kalau kita lihat di sini ada 3 macam genotip. Genotip yang pertama adalah M besar M besar. Genotip yang kedua adalah M besar M kecil. Dan genotip yang ketiga adalah M kecil M kecil. Kita lihat jumlah M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil ada 1. Maka ini ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil ada 1. Maka yang 1 bagiannya adalah 25%-nya. Ini 50%. Dan M kecil 25%. Ya, kalau kita lihat dari susunan gennya, maka pada F2 itu akan dihasilkan tumbuhan mawar yang memiliki genotip M besar itu sekitar 25% kemungkinan munculnya. Yang M besar M kecil akan kemungkinan munculnya 50% paling banyak, dan M kecil kemungkinan muncul 25%. Nah, setelah ini silahkan dikerjakan soalnya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.